Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak peserta MPLM atau MPLS? Semoga di rumah tetap sehat-sehat aja. MPLS atau MPLM yang dulu sering kita sebut dengan MOS diadakan dengan tujuan yaitu mengenalkan program-program sekolah, sarana prasarana sekolah, kemudian cara pembelajaran secara efektif. Nah, adik-adik mengikuti kegiatan MPLM ini dimohon mengikuti semua sesi-sesi kegiatan MPLM ini. Pada tahun yang lalu dengan keadaan normal, MPLM dilaksanakan tatap muka secara langsung. Tetapi saat ini dengan keadaan pandemi COVID-19 ini telah merubah segalanya. Tetapi harus tetap belajar di rumah, kemudian ibadah di rumah dan bekerja di rumah. Karena keadaan saat ini pembelajaran tatap muka secara langsung tidak mungkin bisa karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat beberapa kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka secara langsung boleh diadakan dengan syarat-syarat yaitu zona hijau. Sedangkan di Indonesia sendiri zona hijau hanya 6%. Jadi sangat memungkinkan kita pembelajaran melalui daring dalam jaringan atau secara online. Untuk kebijakan-kebijakan pemerintah bermacam-macam untuk di dunia pendidikan. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pesantren Tebu Ireng. Persiapan di tahun ajaran baru ini dalam keadaan pandemi saat ini atau new normal saat ini. Sebelum wawancara kita mulai membahas tentang kebijakan, saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya David Sugiarto, salah satu kesiswaan di unit pesantren Tebu Ireng. Dan di sebelah saya adalah Bapak Mudir bidang pembinaan pesantren Tebu Ireng dan manajemen mutu pesantren Tebu Ireng. Beliau adalah Bapak Haji Kusnadi Said, SHMSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, David. Gimana, sehat David? Alhamdulillah sehat Bapak. Sebelum kita berbincang-bincang membahas tentang kebijakan pesantren Tebu Ireng mengenai dunia pendidikan, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan pemerintah pembelajaran daring tersebut? Baik Pak David, sebelumnya ya saya ucapkan selamat pada adik-adik di rumah, yang terutama yang sudah diterima di pesantren Tebu Ireng. Namun pada kali ini yang sebenarnya seharusnya sudah kembali ke pondok pesantren Tebu Ireng, namun situasinya belum memungkinkan, maka adik-adik siswa baru maupun siswa lama masih tetap di rumah. Karena itu pesantren Tebu Ireng mengambil suatu kebijakan-kebijakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan di era COVID ini, Pak David, gitu ya. Ini kita kalau yang dulu mau liburan itu saya ketemu dengan jenengan proses liburan anak-anak ya. Sekarang bagaimana kita memulai awal tahun pelajaran gitu. Nah, maka di pesantren Tebu Ireng sesuai dengan kebijakannya ini kita fokus. Saya masih fokus kepada 3 hal. Yang pertama, kebijakan pendidikan pesantren Tebu Ireng tahun ajaran baru 2020-2021 di era COVID ini. Kemudian fokus juga kepada persiapan pengembangan pendidikan karena kita tahun ini menambah unit pendidikan baru. Kemudian yang ketiga, kita adalah menyiapkan protokol kesehatan di bidang pendidikan. Nah, itu kebijakan kita pada era COVID ini dalam rangka tahun ajaran baru akan dimulainya tentang masalah tahun baru di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ini Pak David, para siswa dan para wali murid yang di mana saja berada, ya,
Maka kebijakan pesantren Tebu Ireng yang pertama di dalam masalah melaksanakan memulai pembelajaran baru tahun 2020, kita awali dengan menyesuaikan kalender pendidikan. Karena kalender pendidikan kita, ya kalender pendidikan dari pemerintah, dalam hal ini dari Dinas Pendidikan, tidak modifikasi, kemudian kita sesuaikan dengan kegiatan pesantren, sehingga kita menggunakan kalender pesantren Tebu Ireng. Namun hari efektif adalah sama. Nah, yang merubah kalender pendidikan itu patokannya jumlah hari efektif, ya. Menambah boleh, ngurangi hari efektif nggak boleh. Nah, kita banyak hari efektifnya. Hari efektifnya kita banyak, melebihi dari kalender pendidikan yang dari pemerintah. Kenapa? Karena hari-hari libur nasional kita tidak libur, kecuali 17 Agustus ya, kita libur, hari besar Islam ya, keagamaan ya, hari raya Idul Fitri itu libur kita. Sedangkan Imlek, kemudian tahun ada UTS ya, yang UTS kemudian itu kita tidak libur, sehingga menambah jumlah hari efektif. Sehingga saya leluasa untuk mengatur tentang masalah program pendidikan, terutama di dalam program pembelajaran. Nah, berdasarkan kalender pendidikan di pesantren Tebu Ireng untuk tahun 2021, awal KBM kita mulai pada tanggal 15 Juli. Ya, pada 15 Juli. Namun tanggal 15 Juli itu mulai KBM-nya. Adapun siswa tidak langsung tatap muka dengan siswa. Nah, kapan langsung tatap muka dengan siswa? Kita nanti menunggu kebijakan pengasuh. Ya, itu. Sehingga kalau pengasuh sudah memberikan kebijakan dengan edaran anak kembali, maka tahun ajaran baru tatap muka dilaksanakan. Namun sebelum tatap muka dilaksanakan, ini tahun ajaran barunya dimulai 15 Juli 2020. Ya, otomatis kalau anak-anak belum ke sini, berarti kita gunakan sistem daring, ya, pembelajaran jarak jauh lah, pembelajaran jarak jauh. Karena itu nanti dalam kebijakan pondok pesantren, kalau nanti anak sudah diizinkan untuk kembali, itu kita bagi bertahap. Tahap pertama kita panggil adalah kelas 3, ya, kelas 3. Nah, kelas 3 ini berapa persen? Hasil survei kemarin terakhir 30 Juni, itu hasil survei anak kelas 3 yang siap kembali ke pesantren itu 60%. Sedangkan 40%-nya ada yang tidak jawab, ada yang jawab tidak setuju, ada yang tidak bersedia. Nah, kalau nanti terjadi anak kelas 3 sudah kembali program ke pesantren, itu ada 60%, berarti guru itu nanti mengajar tatap muka pada yang 60%. Nah, yang 40% yang masih di rumah tetap menggunakan sistem daring, tetap yang di rumah juga dilayani, ya. Sama mempunyai haknya kan gitu. Sehingga yang di rumah kita tetap layani dengan sistem daring, yang sudah ke sini maka kita menggunakan langsung tatap muka. Akan tetapi proses anak-anak tatap muka ke sini, waktu dipanggil ke sini, itu ada prosesnya lagi. Jadi anak-anak ke sini, ya, itu nanti dikarantina selama 14 hari, kemudian dirapid. Bagi yang sehat tidak ada masalah, anak-anak ini langsung masuk ke asrama. Bagi yang ada permasalahan dengan kesehatan, mudah-mudahan tidak ada, ini bagiannya puskesmas. Nanti disehatkan dulu anak, baru nanti kembali ke pesantren. Nah, itu nanti dikarantina selama 14 hari yang kita siapkan ruangannya di gedung Ma'had Ali. Nah, sekarang sudah siap, ya, nanti tinggal menunggu perkembangannya saja. Nanti kalau sudah anak kelas 3 masuk, akan disusul dengan kelas 2 dan akan disusul terus anak kelas 1. Saya perkirakan kalau toh nanti misal kalau misalkan bulan Juli ini ada yang masuk, diperkirakan nanti bulan awal September baru masuk ke sini semua. Kalau suasananya memungkinkan, ya. Kalau suasananya tidak memungkinkan, merah terus apalagi hitam. Ya, kita karena apa?
kita harus menyelamatkan kesehatan anak-anak, kesehatan guru-guru dan semuanya gitu. Terima kasih. Ya, itu Pak David. Berarti untuk pesantren Tebu Ireng kebijakan, salah satu kebijakan diambil adalah yang pertama kalender pendidikan itu dikolaborasi dari pemerintah, dikolaborasi dengan kalender pendidikan di pesantren. Yang paling penting acuannya itu adalah hari efektifnya, kayak gitu nggih. Dan kegiatan belajar mengajar akan dimulai tanggal 15 Juli. Itu. Terus kapan santri itu masuk, menunggu informasi berikutnya. Yang jelas kedatangan santri nanti akan datang bertahap. Nah gitu. Kemudian dikarantina selama 14 hari, kemudian dilakukan rapid test. Setelah rapid test nanti ada tindak lanjutnya. Selanjutnya kemudian baru menginjak ke proses berikutnya. Begini Bapak, untuk pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana rencana pesantren Tebu Ireng mengelola pembelajaran daring bagi santri kelas 10? Baik Pak David. Jadi di pesantren ini ya pada umumnya khususnya di Tebu Ireng, pembelajaran di era Covid ini berbeda gitu dengan sekolah-sekolah di luar pesantren. Kenapa? Kalau di luar pesantren itu pembelajaran itu ada pembelajaran jarak jauh itu sudah otomatis langsung anak-anak semuanya di rumahnya masing-masing. Tapi pesantren nanti ada anak yang sudah dipanggil ke sini untuk masuk. Tapi ada sebagian mungkin orang tuanya belum mengizinkan karena situasi dan kondisi dan sebagainya, masih di rumah. Nah, sebab itu di pesantren di Tebu Ireng kita membuat solusi, membuat opsi. Jadi nanti guru-guru itu melaksanakan program, kalau ada siswa yang sudah ke sini, ada santri yang ke sini, ya yang jelas anak kelas 3, maka yang kelas 3 itu yang hasil survei 60% itu langsung mengikuti tatap muka setelah dia dikarantina. Nah, sekarang sisanya yang masih di rumah tetap kita layani dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Sehingga guru kelas 3, guru yang ada waktu itu ada dua versi. Jadi ada guru mempersiapkan pembelajaran tatap muka, guru harus menyiapkan juga untuk pembelajaran daring di rumah. Nah, waktunya bagaimana? Itu nanti wakil kurikulum yang ngatur bagaimana itu ya untuk pelaksanaannya. Nah, namun pembelajaran jarak jauh ini ya Pak David ya, kalau pandangan saya, kalau untuk pandangan saya di era Covid ini nggak jadi masalah. Ya, jadi masalah. Tapi kalau Pak Menteri atau Mas Menteri mengatakan itu mau dipermanenkan, saya khawatir pasca Covid itu kok masih daring. Saya khawatir seperti itu. Kalau tuh selama daring ini, selama Covid ini mau digunakan langsung dipermanenkan daring terus, ya monggo. Tapi setelah Covid ini ya nggak bisa. Ya, Pak, berat. Kalau daring itu untuk menyelesaikan materi itu sangat berat sekali. Ya, bukan hanya materi Pak. Kita untuk sistem daring pembelajaran jarak jauh, ini pendapat saya. Itu kan hanya mentransfer pengetahuan saja, pembelajaran saja. Pendidikannya nggak ada. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ya, bahwa diantaranya tujuan pendidikan nasional itu adalah membentuk bangsa Indonesia, manusia Indonesia itu yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti yang luhur, berilmu pengetahuan, dan lain-lain, punya keterampilan dan sebagainya. Nah, otomatis ini yang pokok utama adalah keimanan, ketakwaan, budi pekerti, ilmu pengetahuan. Nah, keimanan, ketakwaan, budi pekerti ini kan harus langsung dengan tatap muka dengan gurunya, karena harus dengan contoh-contoh dan penilaian-penilaian sehari-hari secara berkelanjutan. Sedangkan untuk pengetahuan seperti daring ini bisa saja tanpa pembelajaran guru juga bisa, tinggal buka YouTube saja, nanti pelajarannya apa tinggal lihat di situ tanpa guru kan jadi masalah, ya. Tapi kalau kita untuk mencakup pembelajaran itu ada pendidikan dan pengajarannya ini dengan sistem daring, pendidikan yang nggak masuk kalau menurut saya, cuma mentransfer ilmu pengetahuannya saja. Nah, ini kalau kita nanti dipermanenkan untuk sistem daringnya, bagaimana dengan moral-moral anak bangsa di masa yang akan datang? Gitu ya. Ya, tapi memang untuk daring ini kan kita dituntut
untuk meningkatkan nilai-nilai karakter pada siswa. Ya. Nah, di situ yang paling utama sangat berperan itu adalah orang tua. Ya. Orang tua di rumah itu sebagai guru, sebagai partner belajar pada anak kayak Ya. gitu. Tapi apakah orang tua itu bisa maksimal loh, Pak? Kayak Nah, gitu. betul Pak David. Untuk pendidikan karakter, akhlak, moral juga peran orang tua ya juga Iya. sangat dominan. Iya. Tapi orang tua selama pandemi dia ada kesempatan, ada waktu selalu menunggui anaknya. Iya. Sedangkan jenengan bayangkan, kalau anaknya itu misalkan 4, Iya. 3 sudah sekolah semuanya. Ada yang di TK, ada yang di SD, ada SMP, atau ada yang di SD, ada SMP, SMA, ya. Iya. Orang tua harus menyesuaikan dengan anak-anak tiga-tiganya ini bagaimana untuk mengarahkannya gitu ya. Sebab itu ya banyak kelemahannya lah. Iya. Belum lagi kalau kita hubungkan dengan masalah situasinya bahwa keadaan orang tua yang tidak punya peralatan untuk komunikasi seperti tidak, kemudian sinyal nggak ada yang berada di pegunungan dan sebagainya ya. Sehingga ada yang mengatakan itu, ada yang berpendapat sistem daring itu hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya dan orang yang di perkotaan saja katanya gitu. Iya, betul. Tapi kenyataannya seperti itu kan. Iya. Sebab itu mudah-mudahan sistem daring ini tidak lama-lama lah, Amin. segera lagi normal seperti biasanya sehingga tujuan pendidikan nasional itu tercapai. Iya. Tapi kalau seperti ini terus tujuan pendidikan nasional tidak akan tercapai. Nah, itu untuk pembelajaran daring, Bapak. Itu kan kita banyak menggunakan aplikasi internet. Nah, di internet itu menawarkan beberapa aplikasi kayak gitu, tetapi di situ juga tidak luput dari sponsor-sponsor. Ya. Kadang ada sponsor yang tidak senonoh gitu, kan juga nggak baik. Ya. Di sini apakah di Tebu Ireng itu menentukan sistem daring pakai aplikasi apa, Bapak? Apakah ada persamaan untuk jenis yang lain? Untuk di pesantren Tebu Ireng dengan sistem daring karena yang dilayani itu tadi ya. Iya. Kalau tahap pertama anak ke sini anak kelas 3 berarti Bapak Ibu guru itu dia harus mempersiapkan pembelajaran yang pertama tatap muka, yang kedua sistem daring. Sedangkan untuk kelas Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 2 dan kelas 1 ini full Daring. semua. Kecuali nanti anak kelas 2 sudah menggeser bisa masuk. Nah, nanti kelas 2 ada berapa yang masuk? Misalkan cuma 60%, berarti 40% anak kelas 2 harus dilayani juga dengan sistem daring. Jadi kemudian juga demikian juga anak kelas 1. Cuma yang kita kesulitan ini permasalahannya ada anak kelas 1. Kelas 1 ini kan ke sekolah, sekolahnya belum tahu, gurunya juga belum tahu muridnya. Nah, sebab itu nanti saya awali untuk anak-anak kelas 1 itu pengenalan pondok pesantren, pengenalan sekolah di oleh masing-masing unit. Dan itu nanti sekolah-sekolah sudah membagi kelas-kelasnya, gitu ya. Nah, sehingga nanti pembagian kelas-kelasnya itu bagi anak-anak yang sudah daftar ulang. Nah, tapi bagi anak-anak yang berdasarkan yang tidak diterima, saya khawatir kemudian tidak jadi ke sini, ya. Akhirnya kita menghambat proses administrasi kita. Jadi sehingga seperti itu. Nah, kemudian pelaksanaannya sudah saya sampaikan kebijakan saya kepada kepala sekolah, ambil disamakan semua unit itu sama. Kalau model apa gitu ya? Model classroom. Classroom, ya maka silahkan. Mana yang lebih mudah dilaksanakan. Ya, itu supaya seragam semua unit. Kemudian pelaksanaannya, Bapak Ibu guru tidak melaksanakan di rumah tapi di sekolah. Yang di rumah biar anaknya saja. Jadi saya mewajibkan bahwa guru ketika melaksanakan program daring itu dilaksanakannya di sekolah, sehingga yang di rumah cukup anak-anak saja. Saya khawatir nanti dan kalau program segalanya, kalau dilaksanakan di rumah, anaknya di rumah, kemudian bapak atau ibu gurunya baru bangun, kemudian langsung memberi pelajaran, apalagi mohon maaf ini Pak David ya, masih dasteran pakaian kayak begini, pakai kaos singlet, wah ini nanti tidak mendidik pada karakter anak. Makanya kalau di sekolah nanti saya sudah perintahkan kepada kepala sekolah, di sekolah itu harus ada tim IT yang mendampingi guru itu. Nanti kalau ada guru misalkan ada yang kurang begitu paham, segera dibetulkan oleh tim IT-nya. Nah, sehingga pelaksanaannya bisa jalan. Kemudian bagaimana anak-anak di rumah? Ya anak-anak di rumah ya kita wajibkan untuk mengikuti dan mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu wali murid di rumah
selama pembelajaran daring mohon anak-anak didampingi. Ya kalau ya saya mohon maaf juga kalau bapak ibunya dua-duanya kerja. Nah ini bagaimana membuat pengaturannya bagaimana di situ ya. Sedangkan kita itu sudah diatur tentang pembelajarannya gitu ya. Untuk pembelajarannya itu sini tuh. Jadi kita disamakan timnya. Kemudian mana yang dipakai yang mudah dilaksanakan oleh bapak ibu guru, tapi pelaksanaan bapak guru disentralkan di sekolah, guru yang di rumah untuk anak-anak tadi. Jadi seperti ini ya. Nanti santri masuk pertama kali adalah kelas 3 dulu Ya. dan tidak menutup kemungkinan adalah kesiapan orang tua. Kalau orang tuanya ingin anaknya kembali ke pondok, berarti orang tua sudah siap harus mengikuti aturan pondok. Ya. Kalau orang tuanya tidak siap balik ke pondok, berarti tetap belajar di rumah. Berarti untuk guru kelas 3 harus menyiapkan 2 model pembelajaran, Ya. yaitu tatap muka secara langsung dan model daring untuk kelas 3. Nah, kalau santri yang masuk, apakah ada protokol yang harus disiapkan Bapak untuk madrasah atau sekolah tersebut? Terima kasih Pak David. Ya terkait dengan ini karena suasana kita ini masih Pandemi. COVID ya, pandemi ini. Ya. Kita mengikuti kebijakan daripada pemerintah, anjuran dari pemerintah. Jadi tetap walaupun anak itu sudah kembali ke sini, tetap harus mengacu mematuhi pada protokol kesehatan. Sebab itu tadi di depan saya katakan bahwa anak ke sini ini tidak langsung masuk ke pesantren. Bahkan yang mengantar itu kita disiapkan hanya sampai terminal makam Gus Dur. Orang tua tidak boleh masuk ke ruang ke tempatnya isolasi. Nah, sehingga anak datang ke sini tidak langsung ke pesantren, masuk ke ruang isolasi dulu. Di sana diisolasi selama 14 hari, kemudian dirapit. Setelah itu boleh masuk ke pesantren. Nah, setelah masuk ke pesantren baru pembelajaran tatap muka dilaksanakan, ya. Nah, karena ini belum semuanya masuk, ya, maka Bapak Ibu guru tadi saya ralat tidak hanya kelas 3, kelas 3, 2, 1 semuanya guru. Nanti kalau anaknya sudah ke sini, barangkali nanti ada yang masih di rumah, maka yang di rumah itu Bapak guru harus melayani dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau nanti sudah masuk ke sini, harus persyaratan protokol kesehatannya harus kita tetap kita laksanakan. Sebab itu kita mengacu kepada protokol kesehatan. Kita telah menyiapkan kesiapan santri, pembina, guru dari rumah. Santri dari rumah dia harusnya dikarantina dulu orang tuanya. Kalau sudah dinyatakan dia sehat, dia tidak flu, tidak sedang demam, baru diberangkatkan ke pesantren. Demikian juga sekarang kan sedang pembina, sedang dikarantina sekarang ini. Nah, kemarin sudah dirapit ya anak pembina, karena pembina ini nanti santri datang yang mendampingi pembina ini, dan pembina ini harus kita yakinkan tentang kesehatannya, kan itu. Kemudian demikian juga guru. Ya, tapi karena di sini di data saya ini yang harus kita selamatkan kesehatannya di era COVID ini, setelah nanti proses pembelajarannya, muridnya jumlah santri semuanya kurang lebih 4 ribuan ya, kurang lebih 4 ribuan ya. Kemudian jumlah guru, pembina dan karyawan itu 1244. Itu. Nah, inilah orang-orang inilah yang harus kita selamatkan kesehatannya. Karena itu protokol kesehatan jangan sampai diabaikan. Tetap harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu kita yang pertama tadi kesiapan santri, pembina, pengurus dari rumah. Kemudian tata laksana kembali ke pondok. Sudah tadi ya. Ada 3 skema. Apa saja Bapak? 3 skema itu jadi karantina, dirapit, kemudian ada di karantina tanpa rapid. Ya. Kemudian ada yang skema ketiga ini bodoh nekat. Tapi ini jangan sampai gitu ya. Bodoh nekat itu maksudnya anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, tapi anak datang langsung bleng masuk ke pondok. Ya. Tanpa karantina. Ya. Tapi ini tidak akan kita lakukan. Ya. Tapi akan kita lakukan skema A. Ya. Insya Allah itu yang kita lakukan nanti. Kemudian tata laksana kegiatan sekolah sudah kita atur. Tata laksanaan kegiatan beribadah sudah kita atur. Tata laksanaan
tata boga, jasa boga. Ya. Jadi yang masak menyiapkan makannya anak itu, santri itu sudah kita atur sedemikian rupa mengacu pada protokol kesehatan. Sehingga yang memasak itu mungkin nantinya ya udah dikarantina. Yang biasanya dia tiap keadaan normal dia setelah masak pulang ke rumahnya pagi datang, ini enggak, tidak boleh keluar ya selama masak di situ. Makanya nanti akan dibagi dua shift atau 3 shift. Mungkin 1 shift 2 minggu 14 hari masak, dia pulang ke rumahnya dinyatakan sehat, masuk shift kedua, nanti 14 hari masuk lagi shift ketiga, terus berputar. Nah, berapa satu shiftnya dilihat jumlah yang memasak ini di Jabo ini, jasa boga ini berapa orang gitu ya. Kalau 15 orang dibagi 3 shift berarti 5 orang. Tapi ya bagaimana ya? Nggak pulang 2 minggu. Bisa pulang gitu. Itu sudah kita atur sampai ke kantin ya. Tata laksana kegiatan sehari-hari ya, sehari-hari anak-anak itu harus bagaimana, itu sudah kita atur semua. Kemudian tata laksana pemeriksaan kesehatan secara rutin. Walaupun hasil rapid anak-anak itu sehat, masuk ke pondok, selama ada di pondok secara berkala kesehatannya akan dicek semua. Jadi secara berkala gitu ya. Itu tentang tata laksana pemeriksaan kesehatan. Kemudian kesiapan fasilitas. Mulai fasilitas itu masalah tempat cuci tangan, pengadaan sabun ya, kemudian untuk menyemprot ruangan cuci tangan dan sebagainya, ini disiapkan semua oleh yayasan, oleh pondok pesantren ya. Karena itu nanti untuk mengacu pada protokol kesehatannya itu, di sini ada kesiapan santri dari rumah. Kesiapan santri dari rumah, kesiapan fisik, dia harus sehat. Kemudian membawa peralatan makan minuman sendiri, sebaiknya sendok lebih dari 1 dan diberi nama. Nah, dari rumah sudah disiapkan, tidak join. Kemudian membawa masker minimal 7. Kenapa 7? Ya, 7 itu di seminggu 7 hari, berarti tiap hari ganti. Nah, tapi nanti kita akan diberi oleh pesantren ya, disiapkan oleh pesantren juga ada ya nanti untuk anak-anak. Tapi dari rumah sudah membawa minimal 7 lembar. Tapi yang kita khawatirkan nanti di pondok kok tuker masker di anak-anak itu ya, yang repotkan itu. Kedisiplinan anak. Kemudian membawa sajadah yang tipis ya, karena mudah dibawa sudah sehingga tidak dipakai oleh yang lainnya. Itu kesiapan santri dari rumah. Kemudian tata kembali ke pondok. Kembali ke pondok berangkat dari santri secara bergelombang. Tadi sudah saya sampaikan. Gelombang pertama kelas. Kenapa kita kelas 3 dulu? Karena kelas 3 ini belajarnya singkat gitu ya, tidak sampai 1 tahun penuh ya, gitu ya. Makanya kelas 3 itu kita dulukan. Di tempat lain saya yakin juga begitu. Kemudian memperhatikan kegiatan mengenai protokol penggunaan sarana transportasi dan diusahakan menggunakan kendaraan pribadi. Jadi upayakan kalau tidak masih bisa diupayakan itu datang ke sini dengan kendaraan pribadi ya. Nah, kalau menggunakan kendaraan umum tetap harus patuh pada protokol kesehatan ya. Kemudian santri menuju tempat isolasi, sudah saya tempatkan tadi. Jadi datang diantarkan oleh orang tuanya sampai terminal, kemudian jalan kaki ke tempat isolasi, kan dari terminal ke tempat isolasi kan dekat. Orang tua tidak boleh hanya cukup sampai terminal saja, nggak boleh ikut. Ya, gitu ya. Kemudian pengantar tidak bisa memasuki area isolasi. Sudah saya sampaikan. Kemudian menjalani rapid test pada hari ke-10. Jadi 14 hari. Nah, dapat 10 hari ini di rapid test ya, hari ke-10-nya. Kemudian wali santri atau keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir. Tidak boleh, biarkan aja. Percayakan aja pada pesantren daripada nengok santrinya kemudian bawa virus dari gitu ya. Nah, itu tata laksana untuk kembali ke pondok. Sekarang bagaimana yang penting kita, karena kita di sekolah. Bagaimana di sekolah? Nah,
memastikan kondisi tubuh seluruh warga sekolah, memastikan kondisi tubuh seluruh warga kepala sekolah. Yang dikatakan warga sekolah, mulai kepala sekolah sampai tukang kebersihan, kepala sekolah, guru, siswa, tukang sapu dan sebagainya. Siapkan betul-betul kesehatannya fit. Ya, itu yang untuk yang pertama. Kemudian memperhatikan pengaturan mengenai protokol penggunaan sarana transportasi. Sarana. Kedua, melakukan screening awal berupa pengukuran suhu tubuh. Jadi anak-anak semua pakai termogan, menggunakan termogan. Dan ini guru sudah kita laksanakan untuk screening kesehatannya. Jadi sudah saya laksanakan, sudah saya instruksikan kepada kepala sekolah kerjasama dengan puskesmas, semua guru sudah di screening dan dipastikan sehat. Dan dipastikan sehat. Datanya ada di puskesmas, ada. Datanya ada. Kemarin selama 1 minggu itu, karena tiap harinya itu 2 shift, satu shiftnya 20, berarti guru. Nah, itu kurang lebih guru sekitar 350-an gitu ya. Kemudian melakukan cuci tangan ya, dengan sabun sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Jadi baik guru maupun siswa sebelum masuk ke ruangan itu cuci tangan, setelah selesai Bapak Ibu guru ngajar cuci tangan. Anak-anak juga demikian. Makanya tempat cuci tangan itu kita sediakan di tempat di depan kelas masing-masing, satu kelas satu. Sudah selesai semuanya. Sudah siap, sudah selesai ya. Kemudian mengurangi kontak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman-teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir. Gak boleh salaman. Ini dunia sudah kembali terbalik. Dulu kita santri, siswa harus hormat pada gurunya. Kalau jenengan belajar adabul ta'lim itu jelas itu ya. Harus hormat dengan pengasuh, apalagi dengan pengasuhnya, dengan gurunya, dengan sesama temannya. Sekarang dilarang. Cukup memberikan hormat saja ya kepada guru, pada pengasuh dan juga dengan teman-temannya. Menjaga jarak. Ini sudah saya ukur, Pak. Jadi kemarin seminggu yang lalu saya langsung terjun sendiri di SMA ini. Di SMA ini saya dengan tukang kebersihannya. Coba jenengan isi satu ruangan ini 25. Setelah 25 saya evaluasi terlalu mepet. Kata saya isi 20. Hanya begitu diisi 20 itu hampir 1,5 meter jaraknya antara satu ini. Jadi kita nanti akan menerapkan kalau sudah mau tatap muka satu kelas itu diisi 20 siswa. Nah bagaimana Pak? Kalau kejadian misalkan jumlah anak kelas 3 itu satu kelasnya misalkan ada 4 kelas, tiap kelas 30. Sedangkan satu kelas diatur 20 sisa 10. 4 kelas sisanya 40. Berarti kita membuka kelas baru 2. Yang tadinya 4 kelas menjadi 6 kelas. Nah, itu. Ada kelas yang ada karena kelas 1 dan kelas 2 belum masuk. Itu gampang. Bisa diatur ya untuk fasilitasnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai kebijakan pesantren dalam pelaksanaan pendidikan di era Covid ini. Walaupun banyak yang saya akan sampaikan, namun karena kita dibatasi dengan durasi waktu, maka saya akhiri yang pertama. Mari kita sama-sama warga sekolah, ya, keluarga pesantren Tebu Ireng, termasuk Bapak Ibu wali murid di mana saja ada, termasuk anak-anakku semuanya yang mondok di pesantren Tebu Ireng, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon agar Covid ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran normal seperti biasanya. Kemudian yang kedua, untuk Bapak Ibu guru, saya harapkan untuk segera menyiapkan persiapan pembelajarannya. Ada 2 hal yang harus disiapkan, persiapan untuk tatap muka, persiapan untuk sistem daring. Kemudian untuk tatap muka itu nanti kita pembelajarannya juga kita batasi, tidak seperti biasanya. Kalau sudah waktu normal kita full day, keluar jam 3:30 ya. Selama Covid ini nanti tatap mukanya hanya dimulai 7:30 sampai jam 12.20. Dan itu pun anak-anak diusahakan anak-anak bisa senang, anak-anak bisa ceria, bahkan di antara
waktu jam setengah 8 sampai jam 12 itu ada beberapa menit yang anak-anak disuruh berjemur dan olahraga bersama. Iya, bersama. Itu sudah kita siapkan itu ya. Kemudian untuk siswa, kalau sudah ada keputusan dari pengasuh untuk kembali ke pondok, bagi yang orang tuanya sudah yakin, hakul yakin ingin memesantrenkan ke pondok pesantren Tebu Ireng, mengirim anak-anaknya, dipersilahkan untuk mengirim anak-anaknya berdasarkan nanti keputusan pengasuh kapan putra putrinya harus kembali ke sini. Bagi bapak ibu wali murid yang belum merasa ragu-ragu anaknya untuk segera dikirim ke pesantren Tebu Ireng, nggak jadi masalah. Pembelajarannya tetap kita layani dengan sistem daring. Tapi itu nanti berarti dulu kembali ada gurunya menyiapkan sistem daring dan juga sudah menyiapkan sistem tatap muka. Yang tatap muka yang sudah kembali ke pesantren, kemudian yang daring untuk yang masih di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kedisiplinan. Ya ini kita butuh kedisiplinan tinggi. Ya kita kok saya amati ya selama pandemik ini ya bangsa Indonesia ya termasuk kita ya. Ini kedisiplinannya kan sangat rendah sekali gitu. Nah, nanti anak-anak juga di sini bagaimana kita solusinya? Persiapan kita agar anak-anak disiplin menggunakan tetap memakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Maka di setiap unit ada satgas, ada gugusnya. Di setiap sekolah ada gugusnya, di pondok ada gugusnya, ada gugus yang mencakup semua pesantren yang disebut pesantren Tebu Ireng ya. Tapi di unit-unit ada gugus-gugusnya. Sebab itu pada intinya kita untuk di daerah COVID itu ada yang dikarenakan apa? New normal gitu ya. New normal itu ya sebenarnya bukan kita bebas seperti normal biasa, tapi tetap mematuhi ketentuan protokol kesehatan. Di antaranya wajib masker, kemudian cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, kemudian jaga jarak, ya, kemudian jaga kesehatan, yang selalu mengkonsumsi vitamin, kan gitu ya. Itu penutup dari saya, Pak David. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tadi setelah dijelaskan tentang kesiapan santri masuk ke dalam pondok, kapan masuknya, menunggu informasi berikutnya. Yang jelas nanti dadanya bertahap, dan itu pun bagi orang tua yang sudah siap anaknya kembali ke pondok dan harus mengikuti protokol yang telah ditentukan oleh pesantren. Salah satunya yaitu sebelum kembali ke pesantren, anak tersebut harus dikarantina di rumah dulu dan dipastikan kesehatan, karena kita mengutamakan adalah keselamatan. Itu nih Bapak nggih, kita mengutamakan keselamatan. Semoga saja di masa pandemi COVID-19 ini dalam proses pembelajaran itu tetap berjalan dengan sebagaimana tujuan pendidikan, yaitu semoga anak didik kita menjadi anak didik atau santri yang unggul, santri yang berprestasi, santri yang berakhlakul karimah, dan dalam hidup mendapatkan ridho Allah. Dan saya sebagai pembawa acara pada sesi kali ini, kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para adik-adik semuanya, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.